Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam materi hukum pidana internasional. Ini adalah sesi keempat atau sesi terakhir dari seri kuliah hukum pidana internasional. Nah, di dalam sesi keempat ini kita akan membahas tentang hukum acara dan pembuktian International Criminal Code. Jadi kita bicara tentang hukum acaranya. Bagaimana sih sebetulnya hukum acara yang digunakan dalam pengadilan pidana internasional yang ada di Den Haag yang didasarkan kepada Statuta Roma. Nah, sebelum sampai ke sana, sebelum pembahasan lebih mendalam tentang mekanisme persidangan terhadap di dalam pengadilan pidana internasional atau International Criminal Code, maka kita perlu tahu dulu apa yang menjadi sumber hukum acara tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang sumber hukumnya, maka ada dua aspek. Jadi pengadilan pidana internasional itu menggunakan beberapa sumber hukum. Pertama adalah hukum pidana materialnya, dan yang kedua adalah hukum pidana formilnya. Jadi hukum pidana material pidana internasional, hukum pidana materialnya, hukum pidana formil pidana internasional. Namun dalam praktek ada beberapa sumber yang patut kita ketahui ketika seseorang didakwa melakukan tindak pidana internasional. Yang pertama tentu adalah Statuta Roma. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua adalah hukum acara pembuktian, atau kadang-kadang disebut dengan dalam bahasa yang resmi Rules of Procedure and Evidence. Kemudian yang ketiga yang dipergunakan sebagai sumber hukum dalam pengadilan pidana internasional adalah perjanjian-perjanjian dan prinsip internasional yang berlaku secara umum. Jadi ini juga menjadi sumber. Kemudian yang keempat adalah prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu negara asal sejalan dengan Statuta Roma. Jadi hukum pidana nasional bisa menjadi sumber hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta Roma. Dan yang keempat adalah putusan hakim terdahulu yang telah memiliki kekuatan mengikat atau biasa kita sebut dengan jurisprudens. Jadi ada 5 sumber hukum yang dipergunakan di pengadilan pidana internasional. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah Statuta Roma, atau secara lengkap disebut Rome Statute of the International Criminal Code. Jadi Statuta Roma ini sebagai hukum material untuk hukum pidana internasional. Jadi meskipun pengadilan pidana internasional itu mengadilin orang-orang atau individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana internasional, maka Statuta Roma itu menjadi dasar utama sumber hukum materialnya apa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh individu atau orang tersebut yang didakwa di pengadilan pidana internasional. Jadi Statuta Roma menjadi dasar untuk menyatakan bahwa perbuatan yang bersangkutan memang memenuhi atau diduga memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Statuta Roma. Nah, Statuta Roma ini sebagaimana kuliah saya sebelumnya itu disahkan pada tahun 1998 oleh United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of International Criminal Code di Roma, Italia. Dan mulai berlaku itu efektif Juli 2002. Nah, ketika disahkan Statuta Roma ini, ada sebanyak 120 negara menyatakan setuju, 7 negara menolak, dan 21 negara abstain. Statuta Roma ini terdiri dari 128 pasal. Jadi saudara-saudara bisa mendalaminya secara individual, karena Statuta Roma ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada terjemahan beberapa versi, tetapi yang biasa saya pergunakan untuk mengajar itu adalah versi yang diterjemahkan oleh ELSAM. Ya, ELSAM ini sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam mempromosikan hak asasi manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah Rule of Procedure and Evidence. Jadi ini adalah hukum acara. Ya, kalau hukum kadang-kadang kita menyebutnya hukum pidana formil pidana internasional. Kenapa? Di sini diatur tentang gamesnya, rule of game, bagaimana persidangan dilakukan. Yang kedua, bicara juga tentang alat bukti. Alat-alat bukti apa yang bisa dijadikan sebagai sumber
untuk menyatakan bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana atau tidak. Tentu tindak pidana internasional. Nah, kalau kita pelajarin ya Rules of Procedure and Evidence ini, di dalamnya ada 12 bab ya, dan ada 225 rules atau pasal. Itu tebal sebetulnya, lebih tebal dibandingkan dengan hukum pidana material yang diatur di dalam Statuta Roma. Jadi hukum acara dan pembuktian ini sangat detail ya, sangat detail. Beda dengan hukum acara pidana kita ya, walaupun panjang, tetapi masih banyak hal-hal yang tidak dijabarkan secara operasional. Tapi di dalam hukum acara ini, hukum acara Rules of Procedure and Evidence ini sangat detail dan rinci. Dan saudara-saudara juga bisa membacanya, ada versi terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita bicara tentang jurisdiksi pengadilan pidana internasional yang ada di Den Haag. Jadi jurisdiksinya itu hanya 3 ya. Artinya apa kejahatan yang bisa diajukan di pengadilan pidana internasional, meskipun dalam kuliah-kuliah kita sebelumnya ada 4, tetapi yang bisa diadilin dalam pengadilan pidana internasional itu ada 3. Yang pertama adalah genosida. Genosida juga sudah dijelaskan dalam kuliah sebelumnya, itu diatur dalam pasal 6 Statuta Roma. Kemudian yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Apa itu kejahatan kemanusiaan? Anda bisa membacanya di pasal 7 Statuta Roma. Kemudian yang ketiga adalah kejahatan perang. Definisi kejahatan perang juga sudah dijelaskan di dalam pasal 8 Statuta Roma. Nah, yang keempat ini, agresi, ini masih belum disetujui. Meskipun udah ada pengertiannya, tetapi masih belum dijadikan sebagai jurisdiksi untuk bisa diadilin di dalam Mahkamah Pidana Internasional. Ini soal perdebatan ya antara beberapa negara yang memiliki kepentingan kenapa agresi belum dijadikan sebagai perbuatan yang bisa diadilin di Mahkamah Pidana Internasional atau Pengadilan Pidana Internasional. Nah, di dalam tayangan ini Anda bisa lihat bagaimana suasana Pengadilan Pidana Internasional. Jadi Pengadilan Pidana Internasional itu menggunakan 2 bahasa resmi, yaitu Inggris dan Perancis. Jadi ini meskipun bahasa internasional itu lebih dari 2, tetapi di dalam Pengadilan Pidana Internasional ini 2 bahasa resmi yang dipakai, yaitu Inggris, Perancis. Kemudian kalau kita lihat lagi ke dalam struktur ya Mahkamah atau Pengadilan Pidana Internasional. Jadi kalau kita lihat strukturnya, itu ada presidennya, ada divisi-divisi atau chambers, kemudian ada kantor penuntut umum, kemudian ada kepanitraan, kemudian ada penata pra-peradilan, ada peradilan, dan ada banding. Jadi masih ada banding ya. Jadi putusan pengadilan itu masih bisa dibanding, meskipun di dalam satu gedung yang sama. Jadi demikian strukturnya. Jadi agak berbeda dengan struktur pengadilan di Indonesia ya, karena kantor penuntut umum itu ada di dalam satu atap, meskipun itu berbeda orangnya, berbeda berbeda pejabat-pejabat yang menuntut, tetapi diletakkan di dalam satu pengadilan pidana internasional. Nah, kemudian kita bicara tentang apa yang menjadi jurisdiksi. Nah, kalau kita bicara soal jurisdiksi, walaupun tadi sudah saya singgung di depan, nah secara lebih operasional dan secara lebih detail, jurisdiksi ICC atau International Criminal Court itu ada 4 jenis. Pertama adalah jurisdiksi material. Tadi sudah saya jelaskan jurisdiksi material, yaitu jenis tindak pidana apa yang bisa diadilin. Apa itu? Kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida. Dan kejahatan untuk agresi belum dimasukkan di dalam jurisdiksi material. Yang kedua, jurisdiksi temporal. Jadi jurisdiksi temporal ini ada diatur di dalam pasal 11 Statuta Roma. Apa itu jurisdiksi temporal? Jadi jurisdiksi temporal ini Mahkamah Pidana Internasional hanya bisa mengadilin terhadap tindak pidana yaitu perang, genosida, dan kemanusiaan sejak Statuta Roma ini disahkan. Jadi sejak Statuta Roma ini berlaku, saya koreksi, sejak Statuta Roma berlaku. Kapan Statuta Roma berlaku? 1 Juli 2002.
Jadi yang bisa diadilin adalah dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional adalah kejahatan-kejahatan setelah berlakunya Statute Roma. Jadi setelah 1 Juli 2002. Jadi kejahatan-kejahatan yang sebelumnya tidak bisa menggunakan pengadilan pidana internasional. Kemudian ada lagi namanya jurisdiksi teritorial. Jadi jurisdiksi teritorial ini ada diatur di dalam pasal 12 ICC, International Criminal Code. Jadi yang dikatakan sebagai jurisdiksi teritorial ini adalah kejahatan yang dilakukan dalam satu wilayah negara peserta. Jadi yang bisa diadilin adalah jika negara tersebut telah meratifikasi Statute Roma, ya, tanpa melihat kewarganegaraannya, termasuk negara-negara yang mengakui jurisdiksi Statute Roma atas dasar deklarasi khusus, gitu ya. Jadi negara-negara peserta, negara-negara yang mengakui Statute Roma, jadi itulah yang disebut dengan jurisdiksi teritorial. Negara-negara yang tidak mengakui, negara-negara yang tidak menjadi peserta, maka tidak bisa menggunakan pengadilan pidana internasional untuk mengadilin orang tersebut atau pelaku tindak pidana tersebut. Dan yang terakhir adalah jurisdiksi personal. Jadi jurisdiksi personal ini ada diatur dalam pasal 25-26 International Criminal Code. Jadi jurisdiksi personal ini artinya yang diadilin adalah individu atau orang, bukan entitas yang abstrak. Jadi memang Statute Roma ini memperkenalkan individual responsibility. Jadi hanya individu-individu tertentulah yang bisa dipidana. Jadi korporasi nggak bisa, ya, karena entitasnya terlalu abstrak untuk bisa. Kemudian juga tidak bisa mengadilin seseorang yang diduga melakukan tindak pidana internasional jika usianya di bawah 18 tahun. Jadi penekanannya memang pada orang dewasa. Jadi usia di bawah 18 tahun meskipun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana internasional tidak bisa menggunakan jurisdiksi ICC untuk diadilin. Nah, kemudian juga ada beberapa prinsip, ya, tentang kewenangan ICC. Jadi ICC atau International Criminal Code hanya mengadili didasarkan pada dua prinsip utama. Pertama, unwilling. Unwilling ini ada diatur di dalam pasal 17 ayat 2. Unwilling ini artinya negara tersebut tidak mau mengadilin seseorang atau individu yang diduga melakukan tindak pidana internasional, atau tidak memiliki kesungguhan dalam menjalankan pengadilan untuk mengadilin orang-orang yang melakukan tindak pidana kejahatan kemanusiaan, genosida, atau kejahatan perang. Pengadilan nasional dijalankan dalam rangka melindungi pelaku dan tanggung jawab pidana atas kejahatan berat tersebut. Jadi ada dugaan negara tersebut ingin melindungi pelaku. Karena ingin melindungi pelaku ini dianggap sebagai unwilling, tidak mau. Atau terjadi penundaan yang tidak konsisten dengan niat untuk tidak menerapkan keadilan. Nah, jadi penundaan terus menerus. Jadi diadilin, tapi ditunda nggak jelas waktunya. Jadi sebetulnya ini juga dianggap sebagai unwilling. Atau pengadilan yang dibuat itu dinilai tidak independen dan memihak serta tidak konsisten untuk menerapkan keadilan. Nah, ini juga dianggap sebagai prinsip unwilling yang dilanggar oleh negara tersebut. Prinsip kedua ada diatur di dalam pasal 17 ayat 3. Ini yang disebut dengan unable atau tidak mampu. Jadi kalau negara tersebut tidak mampu mengadili, maka pengadilan pidana internasional bisa mengambil alih. Ketidakmampuan ini bisa jadi karena kegagalan sistem pengadilan nasional, baik seluruhnya maupun sebagian. Ya, ini bisa aja kegagalan menghadirkan tertuduh yang diduga melakukan tindak pidana internasional, atau kekhawatiran tentang saksi dan alat-alat bukti untuk menjalankan proses hukum yang adil dan transparan dan tidak memihak. Jadi ketidakmampuan ini bisa juga menjadi dasar ICC mengambil perkara tersebut dan disidangkan di Den Haag. Nah, kalau kita lihat lagi sekarang bagian berikutnya adalah tentang mekanisme pengajuan kasus. Jadi pengajuan kasus tindak pidana internasional ada 3 model.
Pertama adalah inisiatif jaksa. Jadi di kantor pengadilan pidana internasional itu jaksa. Ini yang disebut dengan proprio motu. Jadi jaksa yang berinisiatif untuk mengajukan perkara tersebut ke pengadilan pidana internasional. Yang kedua, atas resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi PBB membuat resolusi untuk menyatakan A, B, C, dan D diduga melakukan tindak pidana internasional dan diminta pengadilan pidana internasional untuk mengadili perkara tersebut. Dan yang ketiga, bisa juga atas usulan negara anggota ICC. Ya tadi tuh dia tidak mampu untuk mengadilin karena bisa jadi orang-orang yang diduga melakukan itu melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu sistem peradilan pidana negara tersebut. Jadi atas usulan tersebut, ICC diminta mengadilin individu-individu yang diduga melakukan tindak pidana internasional. Nah, sekarang saya bicara tentang proprio motu. Jadi proprio motu ini adalah inisiatif jaksa pengadilan pidana internasional untuk menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana internasional. Jadi di sini jaksa yang ada di ICC itu bisa jadi dia menerima informasi dari saksi-saksi atau sumber-sumber yang layak dipercaya, sehingga jaksa tersebut melakukan pre-investigation, ya, melakukan investigasi untuk melengkapi informasi-informasi tersebut. Nah, setelah itu jaksa mengajukan ke pra-peradilan. Jadi berdasarkan data-data yang dia dapat dari saksi, pre-investigation, diajukan ke pra-peradilan apakah dia diperkenankan untuk melanjutkan langkah penuntutan terhadap pelaku tindak pidana internasional. Di pra-peradilan itu nanti akan dipaparkan oleh jaksa. Saya menerima informasi, ini bukti-bukti, ini saksi-saksi, saya mau menuntut A, B, C karena diduga melakukan tindak pidana internasional. Pra-peradilan akan menyidangkan secara transparan apakah keinginan jaksa tersebut dikabulkan atau tidak. Jika tidak, jaksa masih bisa mengajukan pada pra-peradilan berikutnya melengkapi bukti-bukti berdasarkan perintah yang diwujudkan dalam amanat putusan pra-peradilan tersebut. Jadi memang agak berbeda ya. Jadi jaksa ketika sudah menerima informasi, laporan dari saksi dan para pihak, belum tentu dia bisa menuntut sebelum ada putusan dari pra-peradilan atau yang disebut dengan pre-trial. Jadi pra-peradilan atau pre-trial chambers ini memiliki beberapa kewenangan kunci. Pertama tadi itu memutus apakah satu perkara dapat dilakukan penyelidikan atau tidak. Itu yang disebut dengan proprio motu. Layak atau tidak satu perkara dugaan tindak pidana internasional dilanjutkan atau tidak. Di sini disebut dengan authorization to investigate. Jadi jaksa untuk mendapatkan authorization to investigate harus melalui putusan pra-peradilan sebelum dia melanjutkan ke investigasi orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana internasional. Kemudian juga mengadili jika ada keberatan atas jurisdiksi ICC. Jadi bisa jadi si jaksa ada orang yang keberatan terhadap misalnya negara A meminta agar ICC mengadilin seseorang yang diduga melakukan pidana internasional. Lalu ada yang keberatan, ya keberatannya apa? Oh, ini tidak merupakan kewenangan ICC. Nah, bisa juga pre-trial chambers ini mengadilin. Kemudian mengadilin keputusan jaksa yang tidak mau atau menghentikan suatu penyelidikan. Jadi ketika jaksa tidak mau melanjutkan penyelidikan, itu juga bisa menjadi objek pre-trial atau pra-peradilan. Kemudian mengadili layak atau tidaknya suatu kasus di bawah ICC. Ini tadi sudah dijelaskan. Dihadiri oleh jaksa, terdakwa, kuasa hukum, dan saksi-saksi. Jadi kuasa hukum orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana internasional itu hadir di pre-trial ini, ya, dan berdebat dengan hakim dan bisa membantah jaksa bahwa jaksa tidak layak untuk melanjutkan investigasi ini. Kemudian setelah pre-trial selesai, lanjutlah ke trial chambers atau pengadilannya atau peradilannya. Jadi setelah jaksa mendapat otorisasi untuk investigate, maka jaksa melakukan investigasi dan menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan. Kehadiran terdakwa bisa hadir secara fisik, juga bisa melalui telekonferensi. Kemudian ada pembacaan dakwaan, kemudian juga dakwaan ini harus dibuat dengan dua bahasa ICC, yaitu internasional, yaitu Inggris dan Perancis.
Dan boleh juga, dan tentu diterjemahkan dengan bahasa terdakwa. Jadi kalau terdakwanya katakanlah dari negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Prancis, maka dakwaan itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa terdakwa. Kemudian setelah dakwaan selesai dibacakan, ada hak dari terdakwa. Apakah dia menyatakan menerima dakwaan tersebut, berarti menyatakan dirinya bersalah, atau dia menolak dakwaan itu atau menyatakan dirinya tidak bersalah. Tentu dalam mengambil keputusan tersebut atau dalam memberikan jawaban itu, si terdakwa akan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Nah, setelah itu dilakukan, apakah dia menyatakan guilty or not guilty, lalu acara berikutnya adalah pembuktian. Ya, walaupun dia sudah menyatakan dirinya bersalah, bukan berarti langsung dihukum, enggak. Tetap dilanjutkan dengan proses pembuktian. Pembuktian ini adalah hak dari jaksa dan hak dari penasihat hukum terdakwa, dan tentu juga terdakwa punya hak untuk membuktikan. Hakim juga akan meminta aktif ya mencari bukti dari jaksa dan pengacara. Jadi dalam pengadilan pidana internasional itu hakimnya aktif. Setelah proses pembuktian selesai akan ada putusan yang dibuat oleh hakim. Jadi prosesnya seperti itu ya, ada dakwaan, ada not guilty or guilty, pembuktian dan keputusan. Jadi demikian ya saudara-saudara yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi keempat atau materi terakhir hukum pidana internasional. Semoga materi ini ya memberikan manfaat bagi saudara-saudara dalam mendalami hukum acara dan hukum pembuktian pengadilan pidana internasional atau International Criminal Court. Sampai bertemu kembali dan salam hukum pidana.